Selanjutnya ada agresi militer Belanda I. Pada 20 Juli 1947, melalui Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi terhadap perjanjian Linggarjati, dan keesokan harinya 21 Juli 1947 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, Belanda melakukan aksi agresi militer. Tujuan utama agresi militer Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. That's a lot of damage. Tentara Belanda bergerak untuk menduduki wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang menjadi sasaran utama Belanda dalam agresi militer Belanda I. Kota ini diserang dari udara dan menimbulkan korban tidak berdosa dari kalangan rakyat. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB karena dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak merupakan peristiwa penyerbuan secara militer yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia dan ibu kota Yogyakarta. Pagi hari tanggal 19 Desember 1948, Wakil Tinggi Mahkota Dr. Bill berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Seiring dengan pernyataan tersebut, terjadi penyerangan terhadap bandar udara Maguwo. Serangan tersebut menandai dimulainya agresi militer Belanda II. Pasukan Belanda berhasil melakukan penangkapan terhadap Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Kota Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia juga berhasil dikuasai oleh Belanda. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Perlawanan dari pihak bangsa Indonesia dilakukan pada 1 Maret 1945 yang kemudian dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta. Selain itu, perlawanan juga dilakukan dengan strategi gerilya di wilayah luar kota Yogyakarta, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Jenderal Sudirman.